Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila niscaya bagi kehidupan bernegara berbangsa dalam sehari-hari. Pemirsa, kita masih melanjutkan tentang hikmah sholat untuk mencegah 360 penyakit, baik bertalian dengan jiwa maupun raga. Mengapa kami mencantumkan angka 360 penyakit? Hal ini menunjukkan atau sebagai simbolisasi bahwa dalam perhitungan komariah, dalam waktu 1 tahun itu ada 360 hari. Kami berasumsi, berpendapat bahwa dalam sehari-hari sangat dimungkinkan 360 bibit penyakit, virus, bakteri, atau apapun sebutannya yang berasal dari lingkungan alam terbuka maupun dari pergaulan sosial kita sehari-hari, termasuk di dalamnya makan dan minum yang kita lakukan. Sangat dimungkinkan terjadi toksisitas atau peracunan atau keracunan di dalam jiwa raga kita. Ada yang bertanya langsung melalui telepon. Setidaknya di 2 hari ini ada 4 orang yang mengatakan apa dasar yang dipakai tentang sholat bila dikaitkan dengan sehat. Nah pemirsa, karena memang kami rencana di libur semester ini akan berupaya untuk menampilkan serial tentang kesehatan berpilar sholat, maka kali ini seri yang kedua. Kita bisa merujuk pada surah Al-Isra ayat 82 atau surah Yunus ayat 57. Kami akan sampaikan terjemahannya supaya untuk memampatkan, di samping kami memang bukan seorang ustadz yang bergelut gelimang di pondok pesantren, namun kami adalah seorang praktisi yang mencoba untuk memahami sholat. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang mengkritisi tentang bukan ulama, tidak boleh menjelaskan syariat. Kami tidak menjelaskan syariat seperti para ulama, namun kami justru mengikuti para ulama untuk secara praktis atau praksis menyampaikan laboratorium ayat semesta yang kami geluti selama 51 tahun sampai sekarang untuk
kita bagikan pengalaman ini kepada saudara-saudara kita yang berminat. Nah, Allah memberikan informasi bahwa kami menurunkan Al-Quran yang menjadi sifat. Wa nunazilu minal Qur'an ma huwa sifat. Jadi menjadi sifat. Sifat itu adalah penyembuh, warohmah dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman itu dawuhnya Rasulullah, tasdiku biqolbi. Jadi ditancapkan di dalam hati, diyakini di dalam rendung hati terdalam. Iqrarul bilisan, diakui secara lisan, artinya di dalam pergaulan sosial seseorang itu mengakui tentang keberimanannya. Kemudian wa amalul bil arkam, sikap perilaku seseorang yang beriman itu dengan asifah warohmah ditunjukkan. Bagaimana cara menunjukkan? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW bahwa solu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang menegakkan salat. Kita niscaya jujur bahwa kita tidak sejaman dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagaimana kita bisa melihatnya? Secara umum kita bisa melihatnya melalui sajian analisis para ulama. Banyak sekali beredar di abad 21 ini tentang tinjauan sholat dilihat dari aspek sehat. Di antaranya kita bisa mengenal yang dulu sangat populer, yakni adalah Profesor Dr. Muhammad Soleh, ya, yang menulis tentang pelatihan sholat tahajud. Meneliti, tidak sekedar menulis, karena beliau adalah basis riset doktoral. Rujukannya tentu saja antara praktisi dengan akademisi atau intelektual itu sama. Jadi yang dikembangkan kalau kita lihat gambar di sebelah saya ini, aspek imanial kemudian menyeruak ke intelektual untuk memahami sholat yang fenomenal, fundamental, sakral. Pemirsa, ketika kita memahami dasarnya asifah, jadi sholat itu sebagai asifah, asifah itu beda dengan ad-dawa. Jika asifah kita lakukan, ada rukun fardu dan sunahnya, waktu-waktunya terukur, bertalian dengan sholat, maka dampak negatif tidak ada. Dampak buruk tidak ada. Tetapi ad-dawa, meskipun sesuai dengan petunjuk yang ada di etiket atau di penjelasan obat itu, bahkan sudah diresepkan oleh dokter yang ahli, spesialis, jika terus-menerus dikonsumsi, maka pasti akan berdampak negatif. Inilah bedanya asifah dengan ad-dawa. Asifah yang seperti apa? Sholat yang seperti apa yang bisa melahirkan asifah?
bukan sekedar sholat, tetapi sholat yang benar-benar mengikuti gaya sunnah utama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita ringkaskan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, setidaknya kita bisa melacak di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada Ibnu Majah, ada Tirmizi, ada Turmuzi, dan yang lainnya. Di mana pada saat prosesi menggerakkan badan, berdiri, rukuk, dan sujud dalam waktu, dalam tempo yang lama. Kalau bahasa kita sangat lama. Aku tidak pernah melihat baginda sholat seperti itu. Artinya, para sahabat yang meriwayatkan hadis ini tidak pernah melihat Rasulullah Muhammad SAW ketika mengimami sholat fardu sepanjang 669 ayat. Ini bertalian dengan sholat sendiri, yakni adalah sholat sunnah, khususnya tahajud dan witir. Mengapa kita sampaikan ini? Karena belum banyak disampaikan bahwa penjelasan Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di dalam kitabnya Az-Zakaro sejumlah zikir yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam penjelasan tersebut dikatakan dibaca secara duratif relatif sama. Jadi pada saat Rasulullah Muhammad SAW itu membaca surah Al-Fatihah atau didahului dengan iftitah, kemudian surah Al-Fatihah, dilanjutkan masih dalam rakaat pertama, yakni adalah surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, dan surah An-Nisa. Ini kalau kita jumlahkan seluruhnya memakai basmalah, itu insya Allah mudah-mudahan tidak salah hitung 669 ayat. Kita bisa membayangkan ketika rukuk seperti ini, kurang lebih kalau durasi membaca Sabihisma dengan tartil sederhana, ya untuk ukuran orang awam seperti kami, itu kurang lebih 7 menit. 5-7 menit. Nanti iktidalnya sama, kurang lebih 5 menit. Kemudian sujud pertama, iftiras, sujud kedua, semuanya 5 menit. Jadi berdiri 5 menit, kemudian rukuk 5 menit, berarti 10. Iktidal berarti 15 menit. Sujud berarti 20 menit pertama. Iftiras itu berarti 25 menit. Dan sujud lagi itu 5 menit berarti 30 menit. Ketika kita mencoba untuk, terutama bagi orang-orang yang seperti kami, tidak banyak hafalannya, membaca Al-Ikhlas sekitar 33 sampai 41 kali, maka kita akan mendapati 2 rakaat di dalam sholat malam, kita akan mendapatkan 30 sampai 35 menit. Khusyuk seperti ini memang direkomendasikan oleh
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di manakah kita bisa untuk melacaknya? Di dalam hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Rasulullah dawuh bersabda, "Lau khosa'a qalbi hadza rajuli la khosa'atun jawarihu." Khusyuknya hati seseorang itu bisa dilihat dari khusyuknya anggota badan. Jadi tidak tergesa-gesa menyelesaikan sholatnya. Ketika seseorang tidak tergesa-gesa menyelesaikan sholatnya, bacaannya yang terpendek, ya, di dalam rukuk, contohnya Subhana Rabbiyal Azim terpendek, kemudian yang kedua bisa Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, kemudian yang agak panjang sedikit Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau saja ini masing-masing 11 kali, maka 33 kali kita membaca zikir di dalam rukuk itu. Iktidalnya juga sama. Rabbana lakal hamdan katsira thayyiban mubarakafi. Dibaca 33 kali. Jika saja contoh ini dilakukan, kita ada waktu, kemudian sehat, ya, maka insya Allah kesehatan kita akan terpelihara, jiwa kita tidak mudah tergesa-gesa, tidak mudah marah, cepat merespon apapun keputusan Allah yang ada pada diri kita. Kita suka atau tidak suka, maka semuanya diterima dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasa cinta inilah yang membuat khusyuk kian hari semakin bertambah. Jadi kami menghantarkan terutama bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami mahasiswa, pemuda, ya, para jamaah yang seperti kami tidak sempat mondok, maka kita niscaya berbahagia. Ada ruang dunia maya yang bisa kita manfaatkan untuk berbagi bahagia. Insya Allah ketika kita melakukan dengan baik, istiqomah, maka akan terjadi detoksifikasi. Pembuangan racun itu satu, lewat keringat di malam hari, yaitu lewat tahajud, dan itu betul-betul berkeringat walaupun cuacanya dingin, apalagi cuaca gerah, betul-betul berkeringat. Jadi menjadi keliru, kurang sempurna dalam praktek maupun teori kedokteran nabawi atau atibum nabawi atau prophetic medicine, ketika seorang hamba bermunajat lewat sholat tetapi tidak keluar keringat. Masjid yang ber-AC sudah waktunya untuk dipikir ulang, karena ventilasi udara itu lebih dibutuhkan daripada kita harus di ruang tertutup, tidak mendapatkan sentuhan dari udara fitrah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya, dan sekali lagi, sholat bukan tujuannya sehat, tetapi meraih ridhonya Allah, dan sehat jiwa raga adalah dampak dari kita mengerjakan sholat, karena dengan berlambar iman, Islam, ihsan, serta ilmu pengetahuan. Terima kasih segala dukungannya. Alhamdulillahirabbil alamin.